kecil, maju sini. Cah cilik sini. Maju depan sini. Bocah Eka bukan ya? Sini, Alhamdulillah. Mana lagi yang kecil ya? Sini dek, sini saya, maju ke depan. Ayo. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin melihat pemimpin hebat, lihat anak-anak kecil ini ya. Jadi kalau anak kecilnya banyak di masjid, anak kecilnya warawiri di masjid, ngaji di masjid, jamaah di masjid, maka berarti masa depan masjidnya insya Allah cerah. Masa depan kampungnya insya Allah hebat. Masa depan negeri ini insya Allah cemerlang. Dimulai dari siapa? Dari anak-anak kecil. Makanya anak kecil jangan diusir ya. Bapak itu jangan diusir. Biar kata berisik ya, biar kata dia lari-larian, biarin aja ya. Ini insya Allah jadi pemimpin hebat. Ini Ustaz nanti mau pantun bilang cakep ya. Siap nggak? Cakep gitu. Ibu-ibunya juga nggak apa-apa bilang cakep ya. Bapak-bapak juga jangan malu-malu, cakep gitu ya. Jalan-jalan ke balai kota. Kurang semangat. Lemes semangat kalau yang puasa. Ya, jalan-jalan ke balai kota. Sampai di sana ketemu gubernur. Yang jawab salam saya mudah-mudahan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang jawab salam saya rezekinya melimpah, urusannya mudah, kehidupannya berkah, bisa ziarah ke Madinah, bisa pergi haji ke kota Mekah, bisa punya rumah, bisa punya sawah, yang belum nikah bisa nikah, yang udah nikah nambah. insya Allah nambah kata bapaknya ya. Ini berikut tangganya aja dari tadi siapa yang ngomong. Bukan nambah ya, tapi sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah. Anak-anak, siap nanti Ustaz tanya paling duluan ya. Siapa orang yang paling rajin? Siapa anak yang paling pintar? Gitu ya. Nanti langsung tunjuk saya gitu ya. Siap nggak? Siapa anak yang paling rajin? Saya gitu ya. Main terus-terusan dengan duluan ya. Siap nggak? Siap nggak? Siap, insya Allah. Siapa anak yang paling rajin? Saya gitu loh. Siapa anak yang paling rajin? Kurang kompak. Saya duluan. Semuanya. Siapa anak yang paling rajin? Siapa anak yang pintar? Siapa anak yang pandai? Sekali lagi nih ya, harus apa? Duluan. Ya. Jangan malu-malu adanya ya. Siapa anak yang paling rajin? Siapa anak yang paling pandai? Siapa anak yang paling pintar? Siapa anak enggak? Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian di sini harus salawat semua ya. Insya Allah kita salawatan dulu. Mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwa kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena dengan cinta Nabi Muhammad, insya Allah nanti kita dikumpulkan bareng beliau di surganya. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa
lihat Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah. Ini saya lihat dari ujung sana sampai ujung situ, yang bapak-bapak juga dari ujung situ sampai ujung sini mukanya beda semua. Alhamdulillah mukanya beda semua. Kata para ulama perbedaan adalah rahmat. Ya, alhamdulillah kita beda semua. Ini menunjukkan kita mendapatkan rahmat Allah. Bayangin kalau mukanya sama semua. Waduh. Kita mau terbalik nggak jadi kesini Bapak Ibu ya. Ya. Jadi salah alamat takutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak. Nah, maka insya Allah sebelum mulai saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan syekh kita yang tadi menjadi imamnya. Nama saya adalah Mufti Ali Sya'ban. Nah, saya dari Jakarta. Kami bersama kawan-kawan dari Yayasan Satu Hati Palestina. Ya, dari Satu Hati Palestina adalah lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penyaluran dana ya, dan sedekah kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, kemudian insya Allah saya pada pagi hari ini menjadi penerjemah atau mutarjim yang akan disampaikan mutarjim dari ceramah yang akan disampaikan oleh syekh kita. Syekh kita tadi yang menjadi imam, beliau adalah Syekh Mu'ad Khalid Mahmud Abu Mustafa. Beliau adalah seorang hafidz Quran, beliau juga seorang pengajar Al-Quran di kota Gaza dan juga menjadi imam di beberapa masjid di kota Gaza. Alhamdulillah. Sudah siap mendengarkan ceramah? Sudah siap mendengarkan ceramah? Ya. Alhamdulillah. Adik-adik tahu Palestina nggak? Apa Palestina? Apa ya? Apa Palestina? Tahu nggak? Tahu nggak Gaza? Gaza tahu nggak? Hah? Apa? Masya Allah, tepuk tangan Bapak-Ibu sekalian. Alhamdulillah. Itu masjidnya sebelah mana? Ini apa namanya, Bentalis. Alhamdulillah, setidaknya ada kenal ya. Alhamdulillah, betul sih. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا رب صل على النبي محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد. Bismillah, Bapak Ibu sekalian, beliau memulai dengan salam kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beliau juga memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beliau bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بداية أيها الأخوة المباركون، أعرفكم عن نفسي. فأنا أخوكم الشيخ معاذ خالد محمود أبو مصطفى من مدينة غزة من دولة فلسطين الحبيبة. أحفظ كتاب الله عز وجل بحمده كاملا. درست الشريعة الإسلامية في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة. أصلي بالناس إماما في مساجد مدينة غزة، وأعمل في مؤسسة دار القرآن الكريم والسنة كذلك في مدينة غزة. فلله الحمد والفضل والمنة. Bapak Ibu sekalian, beliau sekali lagi memperkenalkan diri beliau bahwa nama saya adalah Mu'ad Khalid Mahmud Abu Mustafa. Saya dilahirkan di kota Gaza. Saya alhamdulillah adalah seorang penghafal Al-Quran. Saya juga pengajar Al-Quran di yayasan terbesar di Palestina, yaitu Yayasan Darul Quranul Karim wa Sunnah. Kemudian saya juga menjadi imam di beberapa masjid di kota Gaza, dan saya juga adalah lulusan dari Universitas Islam di Gaza. جئناكم
جئناكم يا أحبة إلى هذا المسجد المبارك وإلى هذه القرية المباركة من آخر الدنيا من مدينة غزة المباركة التي تسمعون عنها في التلفاز. جئناكم قد قطعنا آلاف الأميال وآلاف الكيلومترات لنصل إليكم ونجلس بين أيديكم هذه الجلسة المباركة ونرى هذه الوجوه الطيبة، هذه الوجوه المباركة المضيئة التي جاءت تصلي الفجر في بيت الله سبحانه وتعالى. جئنا لنقول لكم يا أيها المباركون شكرا شعب أندونيسيا الحبيب، شكرا دولة أندونيسيا المباركة، شكرا لأسرة هذا المسجد المبارك التي أتاحت لنا الفرصة لنقف بين أيديكم في هذا المقام المبارك. دولة أندونيسيا يا أحبة تلك الدولة التي لطالما وقفت وكانت بجانب القضية الفلسطينية، تلك القضية العادلة، آزرتها بكل ما تملك، بذلت وضحت وقدمت الغالي والنفيس لتلك القضية العادلة. فبارك الله بكم وأجزل الله لكم المثوبة والعطاء. Bapak Ibu sekalian, beliau juga mengatakan bahwasanya saya jauh-jauh dari Palestina, saya juga jauh-jauh dari negeri seberang, sekitar ribuan kilometer jauhnya, ribuan mil jauhnya, semata-mata ingin hadir di sini, ingin hadir bersilaturahim, ingin hadir menyampaikan ceramah di depan Bapak Ibu semua, di depan para jamaah yang Masya Allah diberkahi oleh Allah. Kemudian saya juga di sini mewakili daripada saudara-saudara saya yang dari Palestina untuk berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan berterima kasih secara umumnya kepada masyarakat Indonesia karena telah membantu kami dalam setiap kesulitan dan kepayahan dan musibah yang kami alami. دولة أندونيسيا أحبة تلك الدولة التي بنت لأهل غزة مستشفى كبير اسمه المستشفى الأندونيسي، وبنت مسجدا كبيرا اسمه المسجد الاستقلال الأندونيسي على اسم مسجد الاستقلال الذي يوجد في جاكرتا. فهذا بفضل الله ثم بفضل جهدكم وعطائكم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. فإنا نقدم شكرنا لكم ونهدي إليكم أطيب التحايا لهذه الوقفة المباركة التي كانت بجانب القضية الفلسطينية العادلة. Bapak Ibu sekalian, beliau juga mengatakan bahwasanya beliau banyak terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Beliau banyak terima kasih kepada kita semua karena masyarakat Indonesia telah membantu mereka dalam setiap kesulitan dan kepayahan mereka. Bahkan orang-orang Indonesia telah membangunkan rumah sakit yang besar di sana, namanya Rumah Sakit Indonesia. Dan kemudian orang Indonesia juga telah membangun masjid yang besar, namanya Masjid Istiqlal, seperti nama daripada masjid yang ada di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, Masjid Istiqlal ini dalam bahasa Arab artinya adalah Masjid Kemerdekaan. Ya, beliau juga mengutip daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Kata Nabi Muhammad SAW, tidak disebut orang itu bersyukur kecuali dia berterima kasih kepada sesama manusia. Karena Bapak Ibu, apa yang diberikan orang lain, kebaikan-kebaikan yang diberikan orang lain kepada kita, maka sejatinya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka sejatinya juga kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sekali lagi mengatakan banyak terima kasih dari diri beliau dan juga mewakili daripada saudara-saudara yang ada di Palestina, berterima kasih kepada Bapak Ibu dan berterima kasih kepada masyarakat Indonesia umumnya. موضوع هذه التوصية المباركة يا أحبة عن مكانة فلسطين والمسجد الأقصى كذلك، والقضية الفلسطينية التي هي قضية إسلامية وليست قضية أهل فلسطين فحسب. وسنتكلم كذلك عن أثر القرآن الكريم في دولة فلسطين. قال الله سبحانه في مطلع سورة الإسراء في أول آية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
إن فلسطين يا أحبة هي دولة العلم والعلماء، هي دولة الجهاد والشهداء، هي الدولة التي دفن فيها بعض الأنبياء وكذلك عاش فيها بعض الأنبياء. Bapak Ibu sekalian, beliau juga mengatakan bahwasanya insya Allah pada kesempatan pagi hari ini beliau akan ceramah yang berjudul adalah kedudukan Masjidil Aqsa, kedudukan Palestina terhadap kaum muslimin dan apa kewajiban kita terhadap mereka. Kemudian beliau juga akan mengupas tentang bagaimana interaksi, bagaimana pengaruh Al-Quran terhadap rakyat Palestina dan bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, beliau juga mengutip daripada ayat Al-Quran di dalam surat Al-Isra yang artinya adalah Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik kepada Sidratul Muntaha. Bapak Ibu sekalian, tidaklah disebutkan suatu peristiwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kejadian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran kecuali itu adalah kejadian yang sangat besar, kecuali itu adalah peristiwa yang sangat penting. Maka disebutkannya bahwasanya Isra wal Mi'raj itu di dalam Al-Quran, maka itu benar-benar terjadi. Bapak Ibu sekalian, itu benar-benar terjadi di negeri Palestina, itu benar-benar terjadi di Masjidil Aqsa. Tiap tahunnya kita menghadiri, tiap tahunnya kita memperingati daripada peringatan Isra wal Mi'raj. Maka ketahuilah bahwasanya negeri yang di Isra wal Mi'raj atau tempat berjalannya Nabi Muhammad SAW adalah negeri Palestina yang diberkahi. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya negeri Palestina adalah ardul anbiya, negerinya para nabi, wa ardul ulama, negerinya para ulama, wa ardul syuhada, negerinya para syuhada atau para syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. قال: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ثم قال: ومسجدي هذا. لكن يا أحبة، المسجد الأقصى الذي ورد في هذا الحديث أضحينا نحن في مدينة غزة لا نراه إلا عبر شاشات التلفاز، منعنا من الذهاب إليه، منعنا من شرف الصلاة فيه، منعنا من شرف الاعتكاف فيه، وكل ذلك بفعل غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، كل ذلك بفعل المضايقات التي يفعلها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الجاثم على أرضنا أرض فلسطين. والمسجد الأقصى يا أحبة يبعد عن بيتي مسافة 70 كيلومتر فقط، لكن حرمنا الاحتلال الإسرائيلي من الذهاب إليه، حرم كل أهل غزة من الذهاب إليه ومن شرف الصلاة فيه. البارحة بالضبط هناك اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، كاد المستوطنون أن يذبحوا فيه قرابين، وذلك لأجل ما يسمونه عيد الفصح عندهم. لكن بحمد الله سبحانه وتعالى تصدى لهم شبابنا، تصدت لهم نساؤنا، تصدى لهم أطفالنا، تصدى لهم كبارنا وشيوخنا بصدورهم العارية، قاتلوهم وأخرجوهم من المسجد الأقصى. لا شك أن هناك شهداء، عشرات الشهداء ومئات الجرحى ومئات الأسرى، لكن بحمد الله سبحانه وتعالى أخرجوهم من المسجد الأقصى وطهروه بعد أن كادوا أن يدنسوه بأقدامهم النجسة. Bapak Ibu sekalian, beliau juga mengutip daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: la tashaddu rihal illa li salasatil masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidil Hadha. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai umat Islam, wahai kaum muslimin, janganlah kalian bercapek-capek melakukan perjalanan yang jauh kecuali kepada 3 tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa, yang ketiga adalah Masjid Nabi Muhammad SAW yang ada di kota Madinah. Bapak Ibu sekalian, beliau ini tinggalnya di kota Gaza. Namun dengan kedekatan beliau terhadap Masjidil Aqsa, namun beliau tidak bisa untuk berziarah, tidak bisa untuk sholat di Masjidil Aqsa. Warga Palestina yang ada di kota Gaza tidak bisa memasuki Masjidil
mereka sholat malam, ya, mereka lagi asyik-asyiknya beribadah di bulan Ramadan, namun diserang oleh kaum Zionis Israel. Baru semalam sekitar 10 orang lebih. Bahkan ada yang pula yang ditahan, bahkan juga ada ratusan orang yang terluka. قد دخل شهر رمضان المبارك وها هو اليوم ينتصف، لكن يا أحبة كل الدول الإسلامية قد استقبلت شهر رمضان المبارك بالزينة والتهليل والتكبير والفرحة إلا أهل غزة، إلا أهل فلسطين، فإنهم استقبلوه ب3 شهداء قضوا نحبهم في أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. ومن أول ليلة من شهر رمضان المبارك إلى اليوم في كل يوم هناك شهداء، في كل يوم هناك جرحى. الجراحات في المسجد الأقصى وفي مدينة غزة لا تنتهي، الآلام لا تنتهي، لكن بإذن الله عز وجل متمسكون بشرع ربنا، وإنا بإذن الله عز وجل عليهم لمنتصرون قريبا عاجلا غير آجل بإذن الله سبحانه وتعالى. Bapak Ibu sekalian, beliau juga mengatakan ketika umat Islam seluruh dunia, kita di Indonesia, ada yang di Brunei Darussalam, ada yang di Malaysia, ada yang di Pekanbaru, ada yang di Jakarta, ada yang di Rokanhulu, mereka semua umat muslim kita semua menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Kita menyambut Ramadan dengan penuh gembira, dengan hati yang senang. Namun ternyata di belahan dunia lain, yaitu di negeri Palestina, mereka ketika memasuki bulan Ramadan, ternyata mereka disambut dengan kematian para syuhada. Awal daripada bulan Ramadan kemarin ada 3 orang yang meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah sebuah kejadian, sebuah serangan, ya, sebuah agresi yang dilakukan oleh Zionis Israel, dan mereka tidak mengenal waktu dan mereka tidak mengenal tempat. Ya, Bapak Ibu sekalian, khususnya di bulan Ramadan, mereka ingin mengganggu daripada umat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. قد جئتكم يا أحبة من مدينة غزة المباركة، تلك المدينة الصغيرة التي تكادون تسمعون عنها في وسائل التواصل الاجتماعي. هذه المدينة الصغيرة رغم صغر حجمها وقلة تعداد سكانها، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي نال منها في أكثر من مرة 4 حروب متتالية في 10 أعوام فقط. في كل حرب من الحروب ال4 آلاف الشهداء، آلاف الجرحى، آلاف المكلومين، وهناك كذلك أسرى من مدينة غزة في تلك الحروب. في الحرب الأخيرة أبراج سكنية كاملة هدمت فوق رؤوس ساكنيها، وذلك بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، فذهب كل من في هذه الأبراج لله سبحانه وتعالى شهداء قد قضوا نحبهم، فنسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في عليين. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya beliau menyatakan mungkin Bapak Ibu mengenal atau mengetahui kota Gaza hanya melalui televisi. Bapak Ibu sekalian mengenal daripada Palestina melalui daripada media-media yang ada. Namun ternyata kalau Bapak Ibu tahu, di sana rakyat Palestina dalam 10 tahun terakhir mereka telah melakukan daripada 4 peperangan yang besar, ya. Ini tidak ada di media-media, ya. Beliau menjadi saksinya sendiri, ada 4 peperangan yang besar. Dalam setiap peperangan ada ribuan orang yang meninggal, ada ribuan para syuhada, ada ribuan orang yang kemudian terluka, ada ribuan orang-orang yang tertawan. Bahkan di dalam beberapa tahun yang lalu tepatnya, itu ketika mereka berperang, ada beberapa daripada apartemen atau tempat tinggal, ya, yang diisi oleh beberapa keluarga, ada banyak keluarga, itu dihancurkan langsung oleh Zionis Israel, Bapak Ibu sekalian. Langsung dijatuhkan di atas gedungnya sehingga para penduduk atau para penghuninya meninggal semua. لكن يا أحبة رغم ما يمر في مدينة غزة ودولة فلسطين من جراحات وآلام، إلا أنها ما زالت متمسكة بكتاب الله ولا تزال، وستزال بإذن الله سبحانه وتعالى. لما علمت أنه سبيل النجاة، ولما علمت أن الله عز وجل يكرم من تمسك بكتابه ومن يحفظ كتابه ويشتغل بكتابه، لما علمت مدينة غزة أن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، تمسكت به. فإن في مدينة غزة مؤسسة كبيرة اسمها مؤسسة دار القرآن الكريم والسنة، تخرج في كل عام الآلاف من حفظة كتاب الله عز وجل.
الآلاف من حافظة حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من خريجي دورات أحكام التلاوة والتجويد، ومن دورات علوم القرآن وتعلم علومه وأخلاقه كذلك. Bapak Ibu sekalian, beliau juga mengatakan meskipun di Palestina mereka setiap mendapatkan penyerangan, terjadi pembunuhan, pelecehan, penistaan, agresi yang dilakukan daripada Zionis Israel, namun rakyat Palestina tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Anak-anak kecil tidak pernah berhenti menghafalkan Al-Quran. Orang tua tidak pernah berhenti mengajarkan anak-anak mereka Al-Quran. Kenapa wahai Bapak Ibu sekalian? Karena interaksi mereka dengan Al-Quran, ketika mereka menghafalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, timbullah rasa semangat di dalam hati mereka, timbullah rasa giroh di dalam hati mereka untuk mempertahankan daripada tanah Israel, tanah Palestina, untuk juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di tempat beliau mengajar, yaitu Yayasan Darul Quranul Karim wa Sunnah, yaitu yayasan terbesar dalam bidang tahfidzul Quran, dalam bidang pengajaran Al-Quran, itu setiap tahunnya Bapak Ibu sekalian melahirkan ribuan para penghafal Al-Quran. Setiap tahunnya melahirkan ribuan daripada orang-orang yang menghafalkan hadis Nabi Muhammad SAW, dan ribuan orang-orang yang lulus daripada pembelajaran hukum-hukum tajwid dan akhlak-akhlak Al-Quran. بل إن في العام الماضي يا أحبة قد خرجت هذه المؤسسة المباركة 200 طالب وطالبة سمعوا القرآن الكريم كاملا على جلسة واحدة من أذان الفجر إلى أذان المغرب، على جلسة واحدة بدون أي خطأ، فذلك فضل الله عز وجل. وإنا نسأل الله عز وجل في هذا المقام المبارك وفي بيته الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن المخلصين الصادقين، وأن يحفظه في صدورنا، وأن يثبته في قلوبنا، وأن يجعلنا من العالمين به العاملين بما جاء فيه. ولا نقول في ختام هذه التوصية إلا ما يرضي ربنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rakyat Palestina tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Mereka selalu mempelajari Al-Quran. Anak-anak mereka selalu diajarkan tentang Al-Quran, menghafal Al-Quran dan memahaminya, karena mereka tahu bahwasanya kemerdekaan, bahwasanya kemenangan itu bisa didapatkan dengan mereka mempelajari Al-Quran, dan semangat yang timbul, yang tumbuh di dalam hati mereka itu hanya bisa dibangkitkan dengan semangat daripada menghafal dan memahami Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, bahkan yang lebih menggembirakan lagi daripada Yayasan Darul Quranul Karim wa Sunnah, itu tahun kemarin telah meluluskan daripada 200 orang penghafal Al-Quran yang masih muda-muda. Mereka telah menghafalkan Al-Quran secara sempurna, menghafalkan Al-Quran secara matang, sehingga mereka bisa membacanya berbaik dari azan, dari setelah subuh sampai maghrib dalam satu kedudukan dan tidak ada yang salah sedikit. Bapak Ibu sekalian, terakhir beliau berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kita semua dijadikan ahlul Quran. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan penghafal Al-Quran, keturunan kita dijadikan penghafal Al-Quran, penjaga kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penjaga daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini, mudah-mudahan Allah bisa memberangkatkan kita untuk berziarah dan sholat di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan juga sebagaimana Allah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini, mudah-mudahan Allah juga mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah ceramah atau kajian atau tausiah yang telah diberikan, yang telah disampaikan oleh Syekh kita, Syekh Mu'adz Khalid Mahmud Abu Mustafa. Kemudian saya beri waktu Bapak Ibu, ya, mungkin barangkali ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Ucapkan terima kasih atas penyampaian daripada Syekh Khalid Mustafa. Ya. Mohon maaf, saya ingin nanya
Kira kami kalau pas mendekati hari atau pas di malam Jumat, kami mengadakan acara yaitu sama anak yatim. Karena kami yang tinggal atau di domisili di daerah pedesaan, kami mempunyai SDM yang mudah. Artinya kami memiliki pengetahuan yang sedikit. Untuk itu kami mohon pencerahan dari Pak Ustaz dalam pembagian atau dalam santunan anak yatim tersebut, seperti apakah sebenarnya kategori santunan anak yatim, artinya sasarannya apakah yang tidak berayah, apakah yang tidak beribu, apakah yang tidak berayah dan beribu. Dan di sini kami dalam pemilihan tersebut mungkin semua punya pendapat, artinya kita tidak bisa mempunyai pegangan manakah yang harus digabungkan. Ya, terima kasih. Ini kayaknya di luar dari Palestina kayaknya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya kami mohon maaf yang mana ada pertanyaan kami yang kurang berkenan. Ya. Kemudian menjadi pertanyaan kami berkenaan dengan kasus yang disampaikan oleh Ustaz atau Syekh tadi, Ya. bahwasanya situasi dan kondisi di Palestina atau di Gaza, Israel dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai dari masa kecil saya, itu masalah konflik Palestina dan Israel itu tiada henti-hentinya. Kemudian pertanyaan kami yaitu, apakah kira-kira yang jadi sumber masalah sehingga konflik itu dari dulu sampai sekarang tidak ada jalan penyelesaian ataupun tidak ada damainya? Wajar pertanyaan kami, selanjutnya mohon maaf. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Ya, silakan bro. Ya, terakhir ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai keluarga pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kedatangannya kepada kami. Ya. Syekh dan rombongan dari Palestina yang kami semua di desa akan terima kasih kedatangan Syekh kemarin yang beberapa bulan. Mudah-mudahan desa kita ini menjadi rahmatnya di umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau saya tanyakan, yang kita dengar tadi bahwasanya orang-orang Islam tidak bisa sholat lagi Al-Aqsa. Secara itu mulia. Nah, itu sekarang itu apa yang terjadi dalamnya itu? Apa tidak dipakai orang Islam lagi, dipakai Pak, dipakai. Jadi yang nggak bisa itu kawan-kawan kita yang di kota Gaza. Ya. Ya, jadi kalau yang sekitar Masjid Aqsa bisa masuk, namun dia ketat. Ya, kemudian bisa juga mendapat kesenangan. Tapi kemudian ya, خلاص هكذا يكفي 3 أسئلة. اسمع. السؤال الأول هذا سؤال فقهي في مسائل الفقهية، وبيسألك أن يعني هؤلاء أهل القرية يسوون يعني في كل ليلة في نزول القرآن يعني إطعام المساكين واليتامى. فطب يسأل عن إطعام اليتامى، يعني هل اليتامى إطعامهم لمن ليس له أب أو ليس له أم أو ليس له الأب والأم، يعني كيف التوزيع وكيف يعني هذه المسألة بعيدة عن الجانب الفقهي. هو اليتيم من مات أبوه. اليتيم في الدين من مات أبوه. لكن إذا أراد أحد أن يكرم أو يطعم فلينظر أيهم أكثر حاجة، سواء من مات أبوه أو ماتت أمه أو مات أبواه، فلينظر أيهم أشد حاجة وأيهم يعني أكثرهم احتياجا لأمر هذا الطعام والأمر المساعدة فليساعده. ومن الممكن أن يكون من فقد أبوه وأمه. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، والسؤال الثاني كان بيسألك عن يعني قضية في فلسطين ليش يعني ما انتهت، يعني ليست تنتهي بعد منذ يعني ولادة هذا الأب هذا الولد هذا الأب، يعني هو بيشعر أن القضية لا تنتهي حتى الآن. قضية فلسطين لها ما يربو وما يزيد عن 70 عاما. تمام. قد ابتلانا الله عز وجل بيهود، وهذا وارد في القرآن الكريم. لهم إفسادتين في الأرض، قد أفسدوا الأولى ويبدو أنهم قد أفسدوا الثانية، ووعد الآخرة بإذن الله سيكون على أيدينا نحن فلسطين، وبإذن الله بات قريبا. لكن هذا الله عز وجل له حكمة
في 70 عاما 80 عاما 100 عام 50 عام. الله عز وجل له حكمة في ذلك، وألطاف الله عز وجل خفية لا يكاد يدركها إنسان، إنما يدركها أهل الله عز وجل والله عز وجل فقط. فهذه 70 عاما باتت قريبة تنتهي، قريبا بإذن الله تنتهي، لكن إن الله عز وجل ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إن الله يمهل ولا يهمل، إن الله يمهل ولا يهمل، وبإذن الله عز وجل ستكون يعني نهايتهم قريبة ووشيكة وأليمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية يسأل يعني السؤال الثالث، يسأل المسلمون حول المسجد الأقصى هل يسمحون الصهيونيين للدخول إليه، دخول المسجد الأقصى؟ الدخول إلى المسجد الأقصى يا أحبة من دولة الأردن فقط، من دولة الأردن فقط، وبتصاريح وبتأشيرات وبتذاكر دخول وبجوازات. الاحتلال يضيق على الوافدين للمسجد الأقصى، لكن يعني أهل العالم جميعا يعني هم في حل من أمرهم ويستطيعون الذهاب إلى المسجد الأقصى، ومن الممكن أن يجدوا مضايقات لكن قد يصلوا للمسجد الأقصى. أما نحن في مدينة غزة فممنوعون من الذهاب إليه. Untuk pertanyaan yang pertama, ini masalah fikih sebenarnya. Untuk pertanyaan pertama, dalam fikih itu anak yang yatim adalah anak yang tidak punya bapak, ya, atau kehilangan bapaknya meninggal. Nah, itu adalah anak yang yatim. Tapi kemudian jika ingin memberi selain yang disebutkan di dalam fikih, yaitu orang yang anak yang kehilangan ibunya atau kehilangan ibu bapaknya, boleh saja dikasihkan, bahkan boleh dikasihkan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Jadi bisa dilihat dari kadar kebutuhannya, ya. Karena membantunya itu kita tidak bisa membatasi dalam definisi yang ada itu sendiri. Boleh jadi yang yatim ditinggal ayahnya tapi hartanya banyak, nah, itu tetap kita bantu. Boleh jadi juga yang kehilangan ibunya hartanya sedikit dan lebih membutuhkan, itu nggak apa-apa, kita bantu juga, ya. Tapi dalam definisi fikihnya adalah mereka yang tidak punya bapak, begitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tentang kenapa Masjidil Aqsa tetap dalam penjajahan terus, ya. Jadi Masjidil Aqsa, Bapak Ibu sekalian, Palestina ini adalah tanah yang diberkahi, Bapak Ibu sekalian, tanah yang diberkahi. Dalam Al-Quran, wa barakna haulahu, dan kami berkahi sekelilingnya. Kata para ulama, jika sekelilingnya saja diberkahi, apalagi di dalamnya, begitu, ya. Saking berkahnya, ya. Jadi banyak nabi yang di sana, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, banyak nabi-nabi yang ada di sana, Bapak Ibu. Bahkan ulama-ulama ada di sana, ya. Al-Imam Al-Ghazali mengarang di sana, Al-Imam Ibnu Hajar juga lahir di Palestina. Itu banyak ulama-ulama. Terus kenapa? Sekitar 70 tahun Bapak Ibu sekalian, ya, ini masalah dari Palestina, ya. Beliau juga mengatakan bahwa kemenangan kita, kemenangan umat Islam nanti di Palestina itu alamatus sa'ah, jadi tanda-tanda kiamat, ya. Jadi kalau kita sudah menang itu tanda-tanda kiamat. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Kata beliau, ini adalah ikroman, sebagai bentuk kemuliaan, ya. Kemuliaan bagi siapa? Bagi rakyat Palestina dan bagi juga umat Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin memuliakan hambanya, maka hambanya diuji, betul nggak? Hambanya diuji. Ketika ingin menaikkan derajat hambanya diuji. Bagi warga Palestina, mereka diuji untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita semua yang tidak ada di sana, kita diuji bagaimana kita bisa empati kepada mereka, bagaimana kita bisa bersedekah, kita membantu mereka. Itulah ujian bagi kita. Insya Allah kalau kita lulus ujian, insya Allah akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu sekalian, Palestina itu, ya, dia itu akan yang membebaskannya itu nanti di akhir zaman, ketika kita semua umat Islam itu melawan orang-orang kafir dan melawan orang-orang Yahudi, ya. Sekarang orang-orang Yahudi itu sudah hampir berkumpul semua di sana. Kalau saja Allah ingin hancurkan mereka detik ini, mereka hancur, Bapak Ibu dalam detik ini. Tapi karena ini orang-orang Yahudi itu pada masa setelah
kenabian Nabi Muhammad, maka tidak ada itu yang langsung diazab, langsung dibalikkan itu seperti kaum-kaum sebelumnya ya. Maka itu kemudian menjadi jihad kita nanti, insya Allah menjadi jihad nanti kalau turun Imam Mahdi itu diberantas semuanya, dan itu merupakan tanda kiamat. Nah, sebelum kiamat itu datang, nah inilah ladang amal bagi kita semua ya, Bapak Ibu sekalian, ladang amal untuk kita berempati, untuk kita bagaimana membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian ini pertanyaan terakhir, bahwasanya kalau orang-orang yang berziarah ke sana seperti kita itu bisa melewati Yordania, ya bisa melewati Yordania. Kemudian yang tidak bisa ke sana adalah rakyat Palestina yang ada di Gaza. Sedangkan mereka rakyat Palestina yang ada sekitar Masjidil Aqsa bisa masuk, tapi dengan super ketat, bahkan ditahan, bahkan mereka bisa ditangkap, gitu ya. Jadi harus sembunyi-sembunyi atau bareng-bareng ke sana. Ya. Artinya tetap sulit mendapatkan serangan atau pencegahan dari Zionis. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu silakan Bapak Ibu melihat di sebelah sini, ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, mana itu Masjidil Aqsa? Ya. Yang kuning, oke. Kita kunci jawabannya. Kemudian ada lagi? Kubah emas, kubah kuning sama aja, Pak. Ya, ada lagi? Ada yang tahu? Nah, ini main game dulu kayaknya. Bentuknya segi empat. Yang mana, Pak? Oh, kompleks, betul sekali. Siapa yang tadi mau? Masya Allah, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah, ternyata Masjidil Aqsa bukan hanya yang kubah kuning saja, ya. Tapi seluruh komplek ini adalah Masjidil Aqsa. Ya, jadi Bapak Ibu jangan menganggap bukan emas saja yang Masjidil Aqsa, tapi keseluruhan ini kompleks sekitar 14,4 hektar. Seluruhnya adalah kompleks Masjidil Aqsa. Ya. Apa tadi namanya? Yang kuning itu namanya Qubatus Sakhra atau kubah batu. Ya. Kemudian yang depannya adalah Masjid Al-Qibli atau Jami Al-Qibli, adalah Masjid Sayyidina Umar yang beliau sholat di dalamnya ketika penaklukan Palestina. Kenapa dinamakan kubah batu, Bapak Ibu sekalian? Ya, yang kuning itu karena di bawahnya itu ada batu yang menjadi saksi daripada perjalanan Nabi, yaitu Isra wal Mi'raj. Jadi ini saksi sejarahnya, peristiwa yang penting, peristiwa yang besar, kejadian yang Masya Allah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, ini tiap tahun kita memperingati Isra wal Mi'raj, ini Bapak Ibu kesaksiannya, saksi sejarahnya. Kemudian, nah kenapa tadi kita masih ada yang bingung, ada yang bilang Masjidil Aqsa adalah masjid yang kuning saja, yang emas saja, ya. Kenapa? Karena itu kita dapat misinformasi, kita mendapatkan informasi yang hoax dari kaum kafir, daripada Zionis Israel. Jadi umat Islam tahunya Masjidil Aqsa hanya kubah yang kuning, padahal seluruh kompleksnya itu adalah Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena mereka ingin merebut, Bapak Ibu sekalian ya, ingin merebut, ingin menghancurkan dan ingin menguasai. Ya, ini adalah, jadi mereka telah menggali dari bawah tanah, ya, menggali bawah tanah di kompleks Masjidil Aqsa untuk apa? Dihancurkan dan dikuasai. Ya, kemudian ya proyek besar mereka, ya, mereka ingin apa? Ketika mereka menguasai, dihancurkan itu Masjidil Aqsa, lalu dibangunkan di atasnya yaitu Kuil Sulaiman, ya, tempat peribadatan mereka. Karena mereka menganggap Palestina, Masjidil Aqsa adalah hak mereka, tanah mereka, ya. Kata mereka adalah itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka, ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, karena ini proyek besar, mereka itu mengajarkan kepada anak-anak mereka, ya, miniaturnya sudah ada, bangunannya, hitung-hitungannya sudah ada, ya. Mereka mengajarkan bagaimana menghancurkan, menguasai daripada Masjidil Aqsa. Untuk dibangun apa? Ini Kuil Sulaiman. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, yang hijau ini adalah peta daripada daerah Palestina atau negara Palestina, ya. Itu dimulai dari 1946, ya, 1946. Jadi
waktu itu belum berani, ya, orang-orang siapa? Orang-orang Zionis Israel belum berani mereka itu untuk apa? Merebut dan menjajah Palestina, karena beberapa tahun belakangannya itu sekitar 1920 itu masih ada yang namanya apa? Dinasti Utsmani otonom, ya. Jadi masih ada khalifah waktu itu. Jadi orang Yahudi masih belum berani menjajah. Kemudian setelah khalifah kita runtuh, kekhalifahan kita runtuh, baru mereka berani, ya. Itu dicaplok, ya, tanah kita, tanah Palestina, tanah umat Islam dicaplok, direbut, sehingga menyusut Bapak Ibu sekalian. Yang hijau-hijau itu tanah Palestina menyusut setiap tahun, ya. Bahkan 2022 terus menyusut lagi, ya. Nah, ini bagaimana ilustrasi keadaan mereka yang kekurangan makanan, kekurangan akses listrik dan air bersih. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah gambaran kota Gaza, ya. Kota Gaza ini adalah seperti kota yang diblokir dan diblokade, terisolasi, ya. Ada apa? Pagar beton yang tinggi yang mengelilingi kota tersebut, sekitar 720 km itu pagarnya, sehingga mereka susah mendapatkan akses apa? Listrik, akses makanan dan air bersih, ya. Bapak Ibu, ada yang kenal Imam Syafi'i? Siapa yang kenal Imam Syafi'i? Hah? Kalau Bapak Syafi'i kenal kayaknya. Bapak Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, beliau adalah imam mazhab kita, ya, di Indonesia. Ya, buku-bukunya kita pakai, cara beribadahnya kita ikuti, ya, baik sholatnya, haji, nikah, ya, semuanya kita ikuti dalam bentuk ibadahnya. Jadi kota Gaza ternyata adalah tempat kelahiran Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, tempat kita mengikuti ibadahnya, cara ternyata itu kota itu sangat nyambung, ya, dengan kita warga Indonesia. Ini bagaimana ilustrasi daripada serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel, baik darat maupun udara, ya. Jadi mereka itu melakukan penyerangan-penyerangan dan agresi terhadap saudara-saudara kita. Nah, ini siapa adik-adik? Soekarno, ya. Presiden Soekarno. Apa kata beliau? Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Wah, Masya Allah. Gagah nggak tuh? Presiden kita yang dulu ternyata beliau memperjuangkan daripada kemerdekaan Palestina, karena rakyat Palestina juga waktu kemerdekaan kita, rakyat mereka mendukung, ya. Kemudian ini merupakan hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang fatwa Masjidil Aqsa. Suatu ketika Nabi pernah ditanya, wahai Nabi, fatwakan kami tentang Masjidil Aqsa. Kata Nabi Muhammad SAW, Al-Dur Mahsyar wal Mansyar utuhu fasallu fa inna salata fihi ta'arifu salata fihi. Kata Nabi Muhammad, ziarahlah kamu ke Palestina, ziarahlah kamu ke Masjidil Aqsa, sholatlah kamu di sana, karena sesungguhnya sholat di sana adalah seperti sholat 1000 rakaat atau 1000 kali lipat pahalanya dibandingkan sholat di masjid yang lain. Kemudian ditanya lagi, Rasulullah, bagaimana kalau aku tidak bisa? Oke, bagaimana kalau aku tidak bisa, wahai Rasulullah? Ya, Nabi Muhammad, Nabi yang memberikan kabar gembira, Nabi rahmat, Nabi yang memberi kemudahan. Apa kata Nabi Muhammad? Patuh di lahu zaitan yusradu, ya. Patuh di lahu zaitan yusradu fihi faman fa'ala dzalika fa huwa kaman ata. Kata Nabi Muhammad, kamu bisa kirimkan, kamu bisa hadiahkan apa? Minyak, ya, yang dengan minyak itu bisa dibuat penerangan buat Masjidil Aqsa. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia sama saja berziarah ke sana. Barang siapa yang melaksanakan itu sama dengan dia juga sholat di sana. Alhamdulillah. Jadi kita ini adalah agama yang mudah. Saat ini kita susah pergi ke sana, visanya juga susah, pesawatnya juga apalagi, ya, ribet. Jadi alhamdulillah Nabi memfatwakan itu. Ternyata kita kirimkan bantuan kita, insya Allah sama saja seperti kita berziarah, sama saja kita juga sholat di Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat sebentar saja video bagaimana keadaan, ya, rakyat Palestina, ya, pada saat
bisa dimatikan lampunya juga sebagian supaya bisa lebih jelas ya. Baik, Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan video di sini. Kita akan menyaksikan bagaimana sebenarnya kondisi real yang terjadi di sana. Ini Ramadan tahun lalu Bapak Ibu sekalian, ketika warga Gaza ingin beribadah dengan nyaman, itu tidak boleh, ya, dilarang oleh tentara, diusir mereka. Ya, kita di sini bisa beribadah dengan nyaman, dengan aman, Bapak Ibu sekalian. Mereka harus disiksa, ya, disiksa, ditindas, dianiaya. Bahkan di sekitar kompleks Masjidil Aqsa itu Bapak Ibu sekalian, warga Gaza yang tidak ingin menjual rumahnya, ya, itu akan dirampas, digusur, ya, digusur untuk dijadikan pemukiman warga Israel. Jadi kita lihat tidak kenal ibu-ibu, bapak-bapak, semua dijajah, ya. Mereka sangat kasar, sangat tidak berkemanusiaan. Jadi bisa kita bayangkan ini Masjidil Aqsa Bapak Ibu sekalian, masjid kita wakaf untuk umat muslim. Ini bukan masjid mereka Bapak Ibu sekalian, tapi sekarang mereka yang mewakilkan kita menjaga Masjidil Aqsa. Ya, meski harus ditendang, ya, diusir, diperlakukan kasar, mereka tidak akan meninggalkan Masjidil Aqsa. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita di sana, anak-anak yang harusnya bermain, belajar dengan nyaman, ya, ya, masa kecilnya justru harus ditindas oleh Israel. Ini kota Gaza, kotanya Sheikh, ya. Tahun lalu pas Ramadan dibombardir oleh bom setiap hari sampai Idul Fitri, ya, sampai Idul Fitri. Ini ambulans sibuk, ya, merawat korban. Makanya di sana Bapak Ibu sekalian, panggilan syahid itu lebih kencang, ya, lebih cepat daripada panggilan azan, ya. Allahu Akbar. Syekh melapor, ini potret satu rumah beserta isinya, penghuninya itu luluh lantak, ya. Ini tidak kita dapatkan di TV Bapak Ibu sekalian, tidak ada di Indosiar, di RCTI nggak ada. Ini ditutupi, kita sulit untuk mendapatkan aksesnya. Dunia bukan PBB, dunia barat, semua tidak melihat ini Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Jadi kita harus banyak bersyukur Bapak Ibu sekalian atas nikmat aman, rasa tentram. Mereka tidak dapatkan itu di sana. Bayangkan anak bayi Bapak Ibu sekalian ditembak dengan peluru karet sampai meninggal, ya. Ya Rahman, betul-betul tidak ada rasa kasihan, belas kasih, ya. Allahu Akbar. Dan bukan hanya anak ini, tercatat lebih dari 65 korban adalah anak-anak, ya. 93 wanita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ini potret jenazah yang lain, anak-anak yang lain yang harusnya masa kecilnya Bapak Ibu sekalian bermain dengan aman, belajar, menghafal. Ya Allah, mereka harus merasakan pahitnya, ya, penjajahan, ya, Israel. Ya Allah, ya Rahman. Dan inilah potret rumah sakit di sana, semua sibuk, sangat sibuk, ya. Ya Allah, ibu-ibu di sana harus kuat kehilangan anaknya, ya, kehilangan suaminya. Bahkan mereka kalau malam Bapak Ibu sekalian tidur pakai jilbab, ya, supaya kalau bom menimpa rumahnya didapati jasadnya dalam keadaan menutup aurat, ya. Allahu Akbar. Ibu-ibu, kita lihat malam hari kita tidur dengan nyaman, dengan nyenyak. Mereka harus tidur dengan ketakutan Bapak Ibu sekalian, ya. Bom berjatuhan di mana-mana dan sewaktu-waktu bisa menimpa rumah mereka, ya. Menangis, jeritan. Allahu Akbar. Bersyukur, banyak-banyak bersyukur kita Bapak Ibu sekalian. Adik-adik ini
kita tentu marah, ya, kita tentu sedih. Anak ini tidur bersama orang tuanya, ya, ibunya. Tapi begitu dia bangun, dia cari orang tuanya di rumah sakit, tidak ketemu, ya. Lengkaplah dia menjadi seorang anak yatim piatu, ya. Ya Allah, ya Rahman. Nah, ini kompleks Masjidil Aqsa, Bapak Ibu sekalian, yang tadi kotak itu, nah ini di dalamnya nih. Jadi mereka sampai melempari bom di dalam masjid. Ini Masjid Al-Qibli di kompleks Masjidil Aqsa. Mereka menistakan masjid kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini umpamanya ini Masjidil Aqsa, ada tentara masuk injak-injak karpet. Marah atau tidak Bapak Ibu sekalian? Tentu kita marah, dan ini adalah masjid kita, ya. Masjidil Aqsa itu adalah bukan punya Palestina. Sama dengan Masjid Nabawi bukan punya Saudi, ya, Masjidil Haram bukan punya Saudi, itu punya kita semua. Tapi sekarang yang menjaganya adalah mereka. Mereka di garda terdepan, memasang badan, Bapak Ibu sekalian, berkorban jiwa dan raga untuk mempertahankan masjid kita. Jadi sebenarnya yang diuji ini adalah kita semua. Apakah kita sependeritaan dengan mereka? Apakah kita siap mensupport mereka, membela mereka, ya, Bapak Ibu sekalian? Maka kata Rasulullah, kalau kita tidak bisa ke sana, kirimkan zaitun, ya, kirimkan donasi terbaik, kirimkan obat-obatan, bahan pangan, pakaian, agar saudara kita di sana bisa terbantukan, ya, Bapak Ibu sekalian. Ini Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, masjid kita. Ramadan tahun lalu para syuhada dipanggil menghadap kepada Allah karena mempertahankan masjid kita. Masjid siapa Bapak Ibu sekalian? Masjid kita semua, ya, masjid kita semua. Ya, ya Allah, ya Rahman. Ini rilis, ini di awal Ramadan Bapak Ibu sekalian. Sampai Idul Fitri itu tercatat lebih dari 230 korban jiwa. 93 diantaranya itu perempuan, ya. Karena perempuan di sana Bapak Ibu sekalian itu shift-shiftan, ya, menjaga Masjidil Aqsa. Ada yang jaga pagi, ada yang jaga sore, ada yang jaga malam. 24 jam dijaga agar Zionis itu tidak semena-mena, tidak menghancurkan Masjidil Aqsa untuk dibangun kuil Sulaiman, ya. Ada 65 lebih anak-anak yang jadi korban, ya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tentu mengetuk pintu hati kita, ya, untuk membantu mereka. Kami dari Yayasan Satwati Palestina, insya Allah, ya, melalui Syekh, kita akan bantukan mereka. Kita akan kirimkan obat-obatan, bahan pangan, pendidikan untuk hafiz Al-Quran. Insya Allah ada tim kami yang akan berkeliling Bapak Ibu sekalian. Bagi yang ingin berinfak, kita berikan infak terbaik kita. Mungkin infak terdalam kita selama kita hidup, ya. Mungkin cukup panitia diturunkan volumenya. Infak terbaik terdalam kita di pagi hari yang berkah ini, ya. Rasulullah, ya, bersabda bahwa di pagi hari itu Allah berikan keberkahan, ya, bagikan keberkahan. Silahkan yang mau berkeliling, yang mau berinfak. Dan ada juga namanya Bapak Ibu sekalian donasi komitmen, ya. Donasi komitmen adalah donasi yang tidak perlu dibayar hari ini, oke? Bisa dibayar cash, bisa ditransfer, bisa dicicil, bisa nanti pas ada THR, ya. Insya Allah ada hadiah dari Syekh, beliau membawa syal sebagai bentuk persaudaraan, simbol kedermawanan, ya, antara Indonesia dan Palestina. Bagi Bapak Ibu yang akan berkomitmen, insya Allah akan ada hadiah dari Syekh. Kita mulai dari komitmen donasi, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang ingin menjadi bagian dari kemerdekaan Palestina dengan komitmen 5 juta rupiah untuk Palestina? 5 juta rupiah ini kita mau mati Bapak Ibu sekalian, menjadi saksi di hari akhir nanti bahwa kita bagian dari anak-anak Gaza yang menangis, ya, yang jadi korban penindasan di sana. 5 juta rupiah untuk Palestina. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Bismillah, karena Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan ada sedekah terang-terangan. Itu dianjurkan untuk menjadi teladan, untuk memotivasi yang lain, dan bisa juga sedekah sembunyi-sembunyi. 5 juta rupiah untuk Palestina. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Bisa dicicil, bisa juga kami tunggu. Allahu Akbar, Ibu, Allahu Akbar, Masya Allah. Takbir semua, Allahu Akbar. Ke depan Bu, kami panggil ke depan, Allahu Akbar. Tidak untuk ria, tidak untuk ujub. Insya Allah kita niatkan untuk Allah, untuk kebaikan, menjadi teladan.
depan Bu, yang ingin berdonasi 5 juta rupiah untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu ke depan juga Bu. Masya Allah, ada 2 orang. Ya Allah, ke depan Bu. 5 juta yang kedua. Allahu Akbar. Insya Allah menjadi saksi di yaumil akhir. Masya Allah. Bisa dinyalakan lampunya, pengurus masjid mungkin. Oh iya, kami tunggu insya Allah. Di sini dulu Bu. Ibu, kita tunggu, kita panggil lagi satu. Ya Allah, ya Allah, persaksikanlah jamaah masjid ini ya Allah dengan kedermawanannya. Ya, kita doakan diluaskan rezekinya, dimudahkan urusannya insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Akbar. Kita foto dulu Bu. Allah takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya Allah, insya Allah luar biasa Bu. Insya Allah. Allahu Akbar. Baik, bisa duduk sejenak Bu. Kami undang yang lain yang ingin berdonasi. Ya boleh di depan sini Bu, apa salah. 5 juta yang ketiga untuk Palestina. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Bismillah karena Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar Ibu. Allahu Akbar. Ke depan Bu. Masya Allah. 5 juta yang kelima untuk Palestina. Ya Allah, luar biasa. Ya Allah. 5 juta yang kelima, apakah ada Bapak Ibu sekalian? Insya Allah menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Kita bersaksi semua Bapak Ibu sekalian. Silakan pandang wajah para dermawan ini. Kita bersaksi di akhirat bahwa mereka adalah bagian dari anak-anak yang tertindas di Gaza, perempuan-perempuan yang jadi korban. Ya, insya Allah menjadi pakaian, menjadi obat-obatan, menjadi kebaikan untuk kita semua insya Allah. Ya, 5 juta yang kelima untuk Palestina. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Allahu Akbar. Masya Allah, masih muda. Ke depan, ke depan. Allahu Akbar. Tidak usah malu-malu. Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Di foto 5 juta yang kelima. Masya Allah. Allahu Akbar. Yang keenam, apakah ada 5 juta yang keenam untuk Palestina? Allahu Akbar. Masya Allah. Kami undang ke depan Ustaz. Allahu Akbar. Kita bahagiakan anak-anak di Palestina insya Allah. Ya Allah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir. Yang ingin ke ATM, yang ingin ke rumah untuk mengambil uangnya, yang ingin diangsur transfer, insya Allah kami tunggu. Ya, bahkan sampai jam 7 lewat insya Allah tidak masalah. Allahu Akbar. Pak, difoto dulu Pak. Belum terfoto tadi Pak. Insya Allah. Allahu Akbar. Masih ada 5 juta yang ke-7. Allahu Akbar. Ibu, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 5 juta yang ke-7 untuk Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa infak terdalam kita selama kita hidup. Infak terbaik kita. Infak yang bisa kita bawa mati Bapak Ibu sekalian. Di Ramadan, ya, waktu yang luar biasa. Rasulullah orang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ya. Di pagi hari yang mulia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gak apa-apa Pak, berdoa aja. Allahu Akbar. Ya, jadi saksi Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami nanti akan rekap juga ya di panitia. Masya Allah. Allahu Akbar. Di foto dulu Bu. Ya. 5 juta yang ke-8 untuk Palestina. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? 5 juta yang ke-8 untuk Palestina. Apakah ada? Ya, 5 juta yang ke-8 untuk Palestina. Baik, kita turunkan 3 juta rupiah untuk Palestina. 3 juta rupiah untuk Palestina. Infak terbaik kita di bulan Ramadan ini. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? 3 juta pertama untuk Palestina. Apakah ada? Mohon dibantu jika melihat jamaah yang berdiri. 3 juta rupiah untuk Palestina. Bismillah karena Allah. Bisa dicicil Bapak Ibu sekalian. Bisa nanti pas ada THR, ya. Bisa juga kami tunggu ketika ada cash di rumahnya. Allahu Akbar. Bagi yang sudah berkomitmen, nanti panitia akan mencatatkan namanya. 3 juta rupiah untuk Palestina. Bismillah. Lelang amal pagi hari ini yang berkah ini. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Ya. 3 juta rupiah untuk Palestina. 2 juta rupiah untuk Palestina. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Allahu Akbar. Kita panggil ke depan. Allahu Akbar. 2 juta kedua untuk Palestina. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Bismillah. Sedekah terang-terangan. Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah akan ada syekh. Bisa titip doa juga. Allahu Akbar. 2 juta kedua untuk Palestina. Allahu Akbar. Di sini dulu Pak. Ya, kita kumpul
kumpul dulu. 2 juta yang kedua, Masya Allah. 2 juta ketiga untuk Palestina, apakah ada Bapak Ibu sekalian? Allahu Akbar. Insya Allah Allah berkahi kampung kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Yang keempat, 2 juta yang kelima untuk Palestina, apakah ada? 2 juta yang kelima untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, jangan dulu turun Bapak Ibu sekalian, kita kumpul dulu yang dermawan 2 juta, Masya Allah. 2 juta yang ke-6, yang ke-7 untuk Palestina. 2 juta yang ke-7 untuk Palestina, apakah ada? Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar. Masya Allah, jangan ragu Pak, jangan ragu ya. Allahu Akbar. Allah catat menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Kita bersaksi Bapak Ibu semua bahwa jamaah masjid ini luar biasa. Allahu Akbar. Yang ke-8, Allahu Akbar. Yang ke-9 ya, apakah ada? Yang ke-9, Allahu Akbar. Ibu, Masya Allah, ke depan Bu. Allahu Akbar ya. Yang ke-9, Masya Allah. Yang ke-10, Allahu Akbar. Ada yang ke-10? Allahu Akbar. Masya Allah. Ibu ke depan. Oh, sedekah sampai sembunyi, Insya Allah tidak masalah Bu. Insya Allah aman Bu. Allahu Akbar ya. Masih ada ibu yang tadi, yang ke-11, yang ke-12, silahkan Bu. Insya Allah bisa sedikit ya. Yang ke-13 kami panggil, yang ke-13. Apakah ada yang ke-13? Allahu Akbar. Bagi jamaah yang ingin pulang terlebih dahulu, Insya Allah kami tunggu di sini. Ketika ingin bayar cash, Insya Allah tidak ada masalah ya. Allahu Akbar. Satu lagi ya. Dua lagi yang ingin berdonasi 2 juta rupiah. 2 syarat terakhir. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Ini nomor rekeningnya. Ya, 2 syarat terakhir. Insya Allah difoto dulu Bapak Ibu sekalian, agak rapat. Kita foto bersama Syekh. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan Pak. Allahu Akbar. 1 syarat terakhir. Komitmen 2 juta rupiah untuk Palestina. Allahu Akbar. Ibu yang beruntung terakhir. Insya Allah. Silakan Bu. Allah Akbar. Ya Allah, persaksikanlah ya jamaah kita, Insya Allah dimudahkan urusannya, amin. Yang sakit disembuhkan, yang belum nikah mudahkan jodohnya ya, Insya Allah. Allah Akbar. Yang sudah nikah, sakinah mawaddah warahmah, Insya Allah. Baik, saya kembalikan ke Ustadz Mufti. Sebelumnya gabung dulu Bu, kita foto bersama Syekh ya. Nanti yang sudah berkomitmen, Insya Allah ada panitia akan mencatatkan namanya, akan dikasih nomor rekening, nomor HP juga untuk konfirmasi. Atau kami tunggu juga di masjid ini, Insya Allah sampai jam 7 lewat juga. Ketika ada yang ingin KTM atau ke rumah terlebih dahulu, Insya Allah kami tunggu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang sudah berdonasi, berkomitmen. Insya Allah semoga Allah mencatatkan amal Bapak Ibu semua sebagai amal terbaik di bulan Ramadan ini, Insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Insya Allah donasi yang masuk akan kami rekap dan akan kami umumkan juga ke jamaah dan ke pengurus masjid, Insya Allah. Selanjutnya kita doa dulu bersama Syekh. Baik para hadirin, hadani Allah wa yakum ajmain. Alhamdulillah kita bisa menyaksikan pada pagi hari ini para orang-orang yang dermawan, orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, setiap pagi ini ada malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti likulli munfikin khalafan wa likulli mumsikin talafan. Kata Nabi Muhammad SAW, di setiap pagi itu ada malaikat yang berdoa, ya Allah, berikanlah orang-orang yang berinfak gantinya ya. Kemudian malaikat juga berdoa walikulli mumsikin talafan, dan bagi orang yang menahan-nahan harta yang kelebihan hartanya, talafan. Jadi didoakan sama malaikat, tapi doanya buruk gitu ya. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan kita semua min ahlil khair, dari orang-orang baik semuanya ya. Bapak Ibu sekalian, bagi yang bersedekah, yang berdonasi, yang belum berdonasi juga insya Allah min ahlil khair. Apa tandanya? Tandanya kita bisa berkumpul di majelis ini. Tandanya apa? Kita mendapat rahmat Allah. Tandanya kita bisa berjamaah sholat
sholat subuh itu sudah cukup insyaallah Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Sebelum menutup, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kelimpahan rezeki yang berkah, diberikan kehidupan urusannya yang mudah, diberikan kemudahan dalam beribadah, dan diberikan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah, dan diberikan husnul khatimah insyaallah taala. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa aqwal salah sya'na zahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina wa masyayikhina wa alimina asatidatina wa jiranina wa ashabina wal muslimina wal muslimat ma'a lutfin wa afiyah binaka Allah yunawwir qulubana wa qalibana ma'al iman wa tuqa wal afafa wal ghina wal mauta ala dinil islam bila mihnatin wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa binatul futuh wal muluk wal rusul wa tawbatan nasuh wa salahul jasad wa ruh wa li Allah yaqdi hajatana fi. Sebutkan Bapak Ibu hajatnya masing-masing. Wa biniyati anna Allah yaqdi hajatana fi. Ya Allah berikan umur yang panjang. Wa yaqdi hajatana fi. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wa yaqdi hajatana fi. Ya Allah berikanlah umur. Wa yaqdi hajatana fi. Ya Allah berikan kami rezeki yang barokah melimpah ya Allah. Wa yaqdi hajatana fi. Allah berikan kami istri yang saleh, anak-anak yang saleh. Wa yaqdi hajatana fi. Ya Allah berikan kami kemudahan dalam taat di dalam ibadah. Wa yaqdi hajatana fi. Ya Allah berikan kami husnul khatimah. حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة وبرد أن الله يؤجر المطلوب ويفرج كروب ويبدين بها حبيب المحبوب كما نوى أسلافنا الصالحين أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلى كل نية صالحة ولحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم مكن لعبادك في المسجد الأقصى. اللهم مكن لشبابك في المسجد الأقصى. اللهم إنا نسألك أن تمن عليهم بالفرج القريب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تمن عليهم بالفرج القريب يا رب العالمين. اللهم مكن لهم ومكن أعداءهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu sekalian, para hadirin dirahmati Allah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita sudah disambut di masjid ini, kita disambut pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu juga sekalian telah bersedekah, berdonasi, dan ikut andil, ikut berpartisipasi dalam membantu saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi amal Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan, dan bukan hanya kita saksikan, Allah dan malaikat yang hadir pada kesempatan kali ini menjadi saksi daripada kebaikan Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan menjadi pemberat daripada amal Bapak Ibu sekalian di timbangan nanti di hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Saya atas nama pribadi dan kawan-kawan dari Yayasan Satu Hati Palestina mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata, bila ada salah cakap, karena itu murni daripada diri saya sendiri. Kemudian apabila ada kebenaran, maka itu murni daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Bapak Samad ada kenang-kenangan.
Ada penyerahan cenderamata. Ada cenderamata. Insyaallah setelah ini mungkin ada yang ingin saliman, ada yang ingin berfoto, kami beri kesempatan. kepada